Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marizari Gita Patmarini, mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan learning journal terkait RPS 2 mata kuliah Keuangan Publik. Nah, di sini hal-hal yang akan saya bahas meliputi pengertian barang publik, pengertian eksternalitas barang publik, sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya, serta perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga atau lembaga swasta atau rumah tangga. Barang publik adalah barang atau jasa yang manfaatnya bisa dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat tersebut bagi orang lain yang juga menggunakannya. Menurut Paul Samuelson, barang publik memiliki karakteristik unik karena barang ini dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Yang artinya, setiap orang bebas mengakses barang tersebut tanpa batasan atau persaingan. Barang publik sering dibiayai oleh pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai eksternalitas barang publik. Pauzi mendefinisikan bahwa eksternalitas sebagai dampak positif maupun negatif yang timbul akibat aktivitas ekonomi, baik produksi maupun konsumsi dari suatu pihak terhadap pihak lain. Eksternalitas ini dapat berupa dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan, di mana pelaku yang menimbulkan eksternalitas tidak memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Nah, eksternalitas ini ada dua macam kalau misalnya dilihat dari dampaknya. Yang pertama itu adalah eksternalitas positif, yakni manfaat yang diterima pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa tanpa ada pembayaran. Kemudian ada eksternalitas negatif yang terjadi ketika kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, memberikan dampak buruk pada pihak lain tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas positif dapat melahirkan barang publik seperti udara bersih, sementara eksternalitas negatif dapat menghasilkan dampak buruk seperti polusi. Barang publik membantu menciptakan kehidupan yang layak bagi semua orang. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan fasilitas atau lingkungan. Etika profesi memiliki peran penting dalam pengelolaan barang publik. Prinsip integritas, keadilan, dan transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara akuntabel dan adil. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pengelolaan barang publik. Masyarakat dapat terlibat melalui konsultasi publik, pelaporan pelanggaran, atau permintaan informasi terkait kebijakan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti e-government meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan barang publik. Selanjutnya, perbedaan antara administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik dan metode pengelolaan sumber daya. Itu yang pertama adalah prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik tujuan organisasi. Jadi, organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan pemerintahan. Sementara, organisasi swasta berorientasi pada profit atau keuntungan. Kedua, dari sumber pembiayaan. Sektor publik itu memperoleh dana dari pajak dan pendapatan negara lainnya, sedangkan sektor swasta mendapatkan pembiayaan dari modal investor, penjualan produk atau jasa, dan sumber komersial lainnya. Yang ketiga, ada pola pertanggungjawaban. Jadi, manajemen sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah karena sumber dananya itu berasal dari publik. Sebaliknya, manajemen sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Yang keempat, ada metode pengelolaan sumber daya struktur organisasi. Jadi, organisasi sektor publik cenderung memiliki struktur yang birokratis, kaku, dan hierarkis, sementara organisasi swasta lebih fleksibel dalam struktur organisasinya. Kelima, ada menurut manajemen sumber daya manusianya. Jadi, sektor publik ini seringkali memiliki prosedur kepegawaian yang lebih ketat dan birokratis dengan keamanan kerja yang lebih terjamin. Di sisi lain, sektor swasta memiliki fleksibilitas lebih dalam perekrutan dan pemberhentian karyawan yang berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang keenam, dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sektor publik biasanya lebih panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan karena harus mempertimbangkan kepentingan publik yang luas. Sebaliknya, sektor swasta dapat mengambil keputusan lebih cepat karena fokus pada efisiensi dan profitabilitas. Nah, itu dia learning journal yang dapat saya sampaikan terkait dengan RPS 2 pada mata kuliah Keuangan Publik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang mungkin menyaksikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.